Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena cinta, kasih, dan anugerah Tuhan yang membawa kami masuk kepada penghujung tahun di dalam tahun 2025. Kami bersyukur karena kami boleh melihat pimpinan Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang Engkau nyatakan sendiri bagi gereja Tuhan di tempat ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki kerendahan hati, untuk kami juga senantiasa memandang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga pada waktu kami melayani dengan sukacita, melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan hati yang juga mencintai jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menopang setiap kami, dan sekali lagi Tuhan kiranya juga yang memurnikan hati kami supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami ingin merenungkan isi hati Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh berfirman, Engkau yang menguatkan hati kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-15. Kita sudah membahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ya. Tapi saya ajak kita lagi untuk membaca bagian yang dari ayat yang keempat. Polemik mengenai cuci tangan sudah kita bahas sore. Sekarang saya ingin lebih fokus lagi kepada bagian refleksi menghormati orang tua dan kaitannya di dalam pertumbuhan spirituality. Saya akan baca lagi dari ayat 4 sampai ayat yang ke-20. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ayat 12, maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Sampai sini pembacaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah hari ini kita sekali lagi akan merenungkan mengenai apa yang dibahas di dalam bagian firman Tuhan, bicara mengenai hormati ayah dan ibumu. Saudara, salah satu hal yang paling mungkin tidak terlalu banyak dibahas, tapi yang paling banyak masalah di dalam keluarga yaitu relasi antara orang tua dan anak. Ini bagi kita juga ya, anak sebagai dan orang tua kita. Ini suka atau enggak? Kita bisa lihat ini fenomenanya di mana, Saudara? Fenomenanya kita bisa lihat pada waktu retret pemuda. Banyak sekali, ini tipikal Saudara. Tipikalnya adalah anak laki itu punya masalah dengan papanya.
anak perempuan punya masalah dengan mamanya. Heran sekali, saya tidak tahu juga kenapa saudara. Apa ada persaingan tidak sehat atau bagaimana saudara. Jadi ini yang terjadi, tapi kemungkinan besar juga saudara. Kenapa ini terjadi? Mungkin nih saudara, salah satunya. Saya tidak tahu bagaimana dengan yang lain saudara. Tapi dulu ya saudara, kalau papa mama ribut, nah ini repot saudara. Mama curhat ke anak laki, saudara. Jadi saya lah dapat curhatnya, kira-kira gitu kan saudara. Dan papa nggak setuju dengan mama, mungkin dia curhat ke anak perempuan. Jadi cross. Jadi ayah akan lebih dekat sama anak perempuannya. Ya sisi lain karena mungkin perempuan dia lebih sayang atau bagaimana saudara. Ada bias juga di dalam family. Akhirnya relasi itu makin lama makin chaos. Saudara harus hati-hati loh. Sebagai orang yang diterangi oleh firman Tuhan, tidak boleh bias di dalam mendidik anak. Dan relasi dengan anak tidak boleh bias. Saudara. Karena kalau ada bias, itu akan membuat kekisruhan rumah tangga. Dan kita akan sadar betul pada akhirnya, relasi yang buruk dengan ayah, anak laki dengan ayah, itu akan merusak dia punya apa ya? Dia punya relasi dengan Tuhan juga. Saudara bayangkan gini ya. Nah ini yang kita nanti akan masuk ya. Bagaimana Tuhan Yesus bilang ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Kita harus sadar gini, sadar enggak sih keluarga itu adalah tempat di mana kita kali pertama pelayanan. Kita enggak bisa pelayanan diberkati Tuhan kalau keluarganya berantakan. Saya akan ambil contoh dulu ya saudara, di dalam 1 Timotius pasal 3 dan 1 Timotius pasal 5. Saya akan ajak kita lihat dua bagian ini dulu. Dan sekaligus pada waktu kita membahas bagian ini, sekaligus juga kita akan mengevaluasi di dalam 1 tahun ini, ya dan tahun-tahun yang lain sore, apakah yang kita kerjakan ini secara esensi berkenan di hati Tuhan. Parameternya apa? Itu yang paling penting kita tanyakan. Parameter kita itu berkenan di hati Tuhan tuh kelihatan dari mana? Secara kasat mata kelihatan dari mana saudara? Nah ini balik lagi ya saudara, kita lihat 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 4 dan 5 ya. Mungkin saya baca dari ayat 2 ya supaya kita tahu. Atau ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Penilik jemaat ya. Karena itu, atau penatua ya ini, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Langsung ditulis di sini, suami dari satu istri. Berarti ya sudah jelas ini bicara kekudusan hidup saudara. Terus dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Oh ini jelasnya minta ampun saudara. Jadi kita kalau lihat di dalam bagian ini memang bicara mengenai penilik jemaat atau penatua, jabatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengelola daripada jemaat Tuhan, memelihara jemaat Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini kita sudah lihat satu bagian, apa itu? Yaitu orang yang tidak bisa mengurus keluarganya, dia tidak mungkin bisa urus gereja Tuhan, umat Tuhan, tidak bisa. Saudara. Coba bayangkan ya, di rumah keluar kalimat caci maki misalnya. Di gereja ngomong puji-pujian. Di gereja ikut paduan suara. Saya bukan ngomong yang paduan suara problem, saudara. Bukan saudara, kita juga masalah kalau kita tadi barusan memuji Tuhan ya. Jadi bukan hanya paduan suara doang saudara, kita kan semua puji Tuhan saudara. Di gereja kita datang kita memuji Tuhan, menyanyi ya. Puji-pujian ini kepada Tuhan. Tapi di rumah kita caci maki. Ini adalah dualisme hidup yang Tuhan tidak berkenan saudara. Kita mungkin bisa menjadi orang yang secara pelayanan mungkin oke sekali. Tetapi di dalam poin yang kalau kita mau kerucutkan dulu saudara. Gagal mempunyai relasi yang baik dengan orang tua dan anak. Itu problem besar saudara. Dan kita kalau mau jujur saudara, banyak sekali problem keluarga. Banyak sekali problem keluarga itu. Yang itu namanya menggerogoti daripada pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita bisa ngomong gini ya saudara, ini sekalian evaluasi ya maksudnya.
refleksi di akhir tahun ya. Kita bisa bersyukur pekerjaan Tuhan yang mungkin Tuhan izinkan kita terlibat. Kita mungkin bisa terlibat di dalam KKR regional di Jawa Barat ya semester 1. Saya sudah lupa sampai di mana saja ya, Purwakarta, di mana-mana saudara. Ada 4 atau 5 tempat termasuk Bandung saudara. Kita mungkin bisa bersyukur mengenai ada mungkin 1.000 sekian anak saudara pada waktu KKR Pasca di tempat ini. Kita juga bisa bersyukur. Untuk kali pertama kita juga bisa kerjasama dengan Bimas Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengadakan acara KKR regional pasca juga untuk ribuan anak juga. Ada SD, SMP, SMA. Kita mungkin terlibat di dalamnya. Kita mungkin bisa melihat, apa yang kita kerjakan berbuah dan memuliakan Tuhan. Kita juga bisa lihat, tim kita utus ke Palu juga melayani sekian ribu orang. Kita mungkin bisa lihat, kita ada seminar speak, kita ada apalagi saudara. Kalau dihitung-hitung agak lupa juga sore karena terlalu banyak yang dikerjakan. Kita mungkin ada seminar reformasi, kita ada PA dari minggu ke minggu, ada persekutuan doa, persekutuan wilayah. Kita juga kemarin barusan tanggal 6 Desember ada Natal. Mungkin banyak hal yang kita kerjakan. Kita latihan ini, latihan itu. Diperlengkapi, main musik dan segala macam saudara. Mungkin bisa saja kita lihat secara kasat mata. Kalau lihat hanya fenomena ini rasanya bertumbuh enggak saudara? Oke, ya gitu sore. Kayaknya lumayan lah sore. Tapi pertanyaan yang paling sederhana yang harusnya ditanya. Misalnya sore, tahun 2025, saya makin mengasihi istri saya atau suami saya enggak? Ini kan orang yang ada di depan mata kita tiap hari loh. Kita makin sayang istri atau suami atau makin benci dia. Kita makin mengasihi anak atau makin benci dia. Orang tua dengan anak makin baik relasinya atau makin jauh saudara. Nah inilah bagian perenungannya saudara. Kita ini juga merenungkan apakah kita punya kalimat yang keluar dari mulut itu makin memuliakan Tuhan atau ada dualisme kemunafikan itu. Kita akan merenungkan banyak hal yang sekarang kita sadar satu hal saudara. Fenomena pelayanan seolah-olah besar itu tidak beda jauh dengan apa yang kita lihat di dalam konteks orang Farisi. Orang Farisi pelayanannya spektakuler saudara. Kita udah tahu bagaimana mereka mengarungi lautan ya. Mereka memberikan perpuluhan persembahan untuk hal-hal yang tidak harus diberikan persembahan. Mereka kasih saudara. Tapi yang paling utama mereka tidak kerjakan apa itu? Belas kasihan. Mengasihi dan belas kasihan. Itu tidak ada di dalam hidup mereka. Saudara kita harus sadar bagian ini. Itulah sebabnya ya. Kenapa Kristus itu langsung, ini balik lagi saudara. Waktu pembicaraan tentang cuci tangan. Ini kan cuci tangan saudara. Tapi Kristus kok langsung bahas mengenai perintah kelima, hormati ayah ibumu. Kadang kita mungkin gak kepikiran saudara, kenapa itu yang paling dibahas oleh Tuhan Yesus. Karena sederhana saja saudara, orang mau melayani orang lain dengan kasih, tapi kalau gagal mengasihi ayah dan ibunya, bukankah itu kepalsuan? Itu adalah fitur paling utama, pelayanan itu apa saudara? Itu pertanyaan sederhana saudara. Maksudnya kita melayani itu kenapa? Kenapa kita melayani? Melayani itu kenapa saudara? Kalau kita lihat di dalam bagian-bagian lain di dalam Matius saudara, jelas kan Tuhan Yesus digerakkan melayani karena belas kasihan. Kan berkali-kali ya saudara, kita udah bahas berkali-kali Kristus melayani karena digerakkan oleh belas kasihan. Dia melihat umat Tuhan itu seolah-olah seperti domba yang tidak bergembala. Dia memiliki satu kepedihan dan dia melayani, semua dia layani saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi mereka saudara. Nah ini adalah fitur utama pelayanan, sama kita juga saudara. Kalau kita pelayanan, selain karena mengasihi Tuhan dan jemaat, ada motivasi yang berbahaya saudara. Entah apa itu saudara, itu harus dibongkar ya. Dibongkar, sudah dibongkar ya kita evaluasi dan melayani dengan benar. Oleh sebab itu, di dalam Matius pasal 15, hal yang dijawab oleh Tuhan Yesus, di-highlight oleh Tuhan Yesus adalah mengenai mengasihi ayah dan ibu, hormati ayah dan ibumu. Kita coba lihat lagi saudara bagian ini satu bagian yang penting sekali ya. Waktu bicara mengenai cuci tangan saudara, tiba-tiba Tuhan Yesus bahas mengenai hormati ayah dan ibumu dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya pasti dihukum mati. Saudara, ini kita mulai bicara ya, mengutuki dalam hal apa? Mengutuki dalam hal bila ada keluarga yang atau orang tua yang dalam keadaan kekurangan,
tapi kita tidak peduli, saudara, itu sama dengan mengutuki ayah dan ibu. Dan lebih parah lagi, kalau kita bandingkan dengan generasi saat ini, saudara. Generasi saat ini, saya tidak tahu ya generasi saat lalu yang dulu-dulu belum hidup di sana, saudara. Tapi paling enggak yang kita bisa lihat di dalam generasi saat ini, anak itu punya tingkat kurang ajarnya tingginya minta ampun, saudara. Saya juga waktu itu, maksudnya ini bagian dari pertobatan hidup, saudara. Waktu masih SMA kelas 1 sampai kelas 3 SMA, saudara. Dan awal-awal kuliah semester 1 sampai semester 4 dengan papa paling ciong. Pokoknya tidak bersahabat, saudara. Tapi ya papa saya hatinya besar sekali ya. Hatinya besar sekali, maksudnya ya, anak yang sudah begini kalau ketemu tetap dipeluk sama dicium-cium di depan umum juga dia tidak peduli, saudara. Karena bagi dia anaknya tetap lucu ya, saudara. Oke lah, itu satu sisi, saudara. Meskipun saya nggak cabi pada waktu itu, saudara, rada-rada tirus, tapi dia masih embrace. Pelukan dia itu yang membuat saya itu meskipun ciong, tapi tetap mau dengar, tetap mau terima telepon, tetap ngobrol panjang, saudara. Meskipun rasa ada ciong dan lain sebagainya. Berarti di dalam bagian itu saya lihat sendiri, saudara, apa yang dilakukan papa saya pada waktu itu, memenangkan hati saya kembali. Itu pekerjaan dia bertahun-tahun. Sampai akhirnya bertobat, saudara. Wah, setelah bertobat, saya baru sadar apa yang dilakukan oleh papa saya sendiri itu. Saya pikir kalau saya jadi papa saya, lihat saya sendiri, apa yang akan saya lakukan, saudara? Kayaknya bakal saya aniaya ini anak, saudara. Kira-kira rasanya gitu, saudara. Tapi yang saya sesali ada beberapa hal. Kalimat-kalimat yang yang melawan. Kalimat-kalimat yang melukai dengan sengaja. Kalimat keras, itu rebelnya yang tidak bisa dipegang, saudara. Rebelnya itu benar-benar anak muda mungkin tenaga masih banyak, semua masih oke, rasa diri kuat, berantem menang misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya, rasa kayaknya dialah yang benar, bukan dia, saya pada waktu itu ya. Dan bagian ini, saudara, itu betul-betul melukai banyak hati orang tua saya, papa saya. Sampai setelah bertobat, saudara, saya lihat semua itu dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya tahu satu hal. Orang yang kurang ajar sama orang tua, di dalam sudut pandang Alkitab, khususnya di dalam perjanjian lama, itu layak untuk dihukum mati, saudara. Saya pernah bahkan lihat ya, ada anak yang pukul papanya sendiri, terlepas dari apapun masalahnya, saudara. Kita lihat memang pasti ada masalah, tapi sampai memukul papanya sendiri. Itu di dalam konteks Alkitab layak dihukum mati, saudara. Jadi tidak sembarangan kita itu bisa kurang ajar sama orang tua. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan kasih kesempatan saya masih bertobat ya. Hari ayah saya tidak tahu lagi, tidak terlalu populer, saudara. Hari ayah satu kali saya beli sebuah kartu, saudara. Sebuah kartu dan saya tulis kalimatnya, kurang lebih gini ya. Saya bersyukur bisa jadi anak papa saya. Saya minta maaf banyak sekali kesalahan yang saya buat. Terima kasih being my dad dan sopan lah ya. Agak-agak terlalu melankolik sedikit untuk orang yang terlalu kolerik, saudara. Jadi saya kasih itu dan ya saya bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan untuk bertobat. Saya tidak tahu mungkin banyak orang yang Tuhan tidak kasih waktu kesempatan bertobat, saudara. Dan kalau masih ada waktu itu, maksudnya masih ada waktu ini sekarang, perbaiki. Karena akan ada penyesalan yang kita tidak bisa tanggung kalau sudah lewat masanya. Orang tua bisa dipanggil Tuhan, saudara. Orang tua bisa kemungkinan besar ya berangkat duluan lah, saudara ya. Dan kita mungkin masih ada waktu. Kita perlu untuk pertama perbaiki relasi dengan orang tua. Kenapa, saudara? Karena relasi yang buruk itu tidak diberkati oleh Tuhan. Pelayanan yang kita kerjakan tidak diberkati oleh Tuhan, saudara. Kita lakukan apapun, Alkitab bilang tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak memberkati orang-orang sedemikian. Nah sama bagian ini kenapa dibilang mengutuki. Karena pada akhirnya tidak membiarkan orang tuanya susah sendiri. Dan dia atas nama agama, atas nama pelayanan, saudara, mementingkan pelayanan daripada keluarga atau family-nya. Saudara, ini adalah masalah yang paling banyak terjadi di dalam kemunafikan pelayanan, saudara. Dia bosen di rumah, dia nggak tahu mau ngapain, dia perginya pelayanan, saudara. Dia mau kabur, dia mungkin malas ketemu istri atau suaminya, dia perginya ke gereja. Ya, terus pelayanan ya, saudara. Coba orang-orang yang bawa problem hidup datang ke gereja sih, ya semua kita punya problem hidup, ya saudara. Mau bagaimana? Tapi kalau tidak menyelesaikan inti persoalannya,
kita bersalah di hadapan Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu kita perlu renungkan balik lagi, saudara. Di dalam bagian-bagian ini kita mungkin boleh evaluasi juga. Apakah saya melayani keluarga saya juga di dalam konteks ya selama ini, saudara? Apakah kita memperhatikan suami kita atau istri kita? Bagaimana kelelahan mereka, ya kan gitu ya? Bagaimana kesukaran mereka? Mungkin ya menjadi istri kita misalnya, saya tidak tahu lah ya, saudara. Mungkin itu susahnya minta ampun loh, karena dapat suami seperti kita yang ngomel. Saya tidak tahu lah ya, mungkin sebaliknya, saudara. Mungkin sebaliknya, mungkin sangat susah loh dia. Jadi kita perlu memikirkan dan lain sebagainya. Untuk orang tua juga sama, saudara. Orang tua itu mungkin lebih banyak diam. Dia tidak terlalu banyak lagi komplain atau apa. Dia mungkin terima saja, saudara. Kehilangan relasi dengan anak, maksudnya anaknya sibuk terus ya. Oke lah, satu sisi, saudara. Tapi kalau mereka tidak diperhatikan sama sekali, itu juga bersalah di hadapan Tuhan, saudara. Maka kita perlu dengan jujur kembali kepada apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini adalah salah satu bagian utama. Merenungkan esensi pertumbuhan itu dengan bertumbuhnya cinta. Cinta kita itu makin hidup enggak? Kita lihat anak, istri, keluarga dan lain sebagainya. Empatinya makin muncul enggak, saudara? Dan ini tidak bisa dipalsukan. Cinta yang dekat dengan, maksudnya cinta yang dinyatakan kepada orang yang dekat itu tidak bisa dipalsukan, saudara. Kita tahu kok sebagai anak atau sebagai orang tua, kita tahu relasi itu oke atau enggak kan, saudara. Suami istri ada problem, silent war, perang dingin atau bagaimana, saudara. Kita tahu dan kita punya tanggung jawab untuk menghidupi firman. Di mana? Keluarga. Saya ambil satu contoh lagi, saudara, masih di dalam 1 Timotius 3, 5 ayat 8. 1 Timotius 5, saudara. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, tentu yang kekurangan maksudnya ini, saudara, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kenapa demikian, saudara? Karena ini bicara mengenai esensi pelayanan, kasih. Kalau orang yang ada di isi rumahnya aja, dia tidak punya empati, mencintai, mengasihi mereka, mengampuni dan lain sebagainya. Gimana ini, saudara? Ini adalah problem besar sekali. Dan banyak orang yang blok dirinya, dia tutup, terus pakai sudut pandang apa? Ini paling menjengkelkan ini. Pakai sudut pandang korban. Ya. Saya ini korban, orang tua atau istri atau suami atau siapapun lah, saudara ya. Pokoknya mereka lah yang salah, saya enggak. Mungkin sudut pandangnya harus diubah. Mungkin kita lah yang bikin orang lain pusing itu, saudara, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini adalah bagian-bagian yang saya pikir penting terus untuk kita renungkan. Sebagai anak mungkin, sudut pandang kenapa ciong sama orang tua. Macam-macam, saudara. Alasannya macam-macam. Kalau dulu, saudara, cici saya komplain, pokoknya saya ini kalau mau keman enggak boleh aja terus. Ya kan gitu kan, saudara. Kenapa? Ya karena papa saya takut anak perempuannya bagaimana. Pokoknya jadi orang tua yang kesannya overprotective. Sekarang gentian dia punya anak, saudara. Dia lakukan hal yang sama juga, kira-kira gitu kan, saudara. Karena ya mengasihi anaknya. Kadang mungkin orang tua agak-agak kurang bijaksana sedikit. Tapi mungkin bijaksananya lebih banyak daripada anak yang tidak punya bijaksana, saudara. Dan lain sebagainya ya. Kita akan lihat orang-orang zaman dulu mungkin kalau dipikir, saudara, mungkin rada kaku. Tapi kenapa orang-orang zaman itu rada kaku? Kadang kita tidak bisa pikir, saudara, mungkin generasi yang berikut. Karena orang-orang di generasi zaman dulu, mereka adalah orang-orang yang melihat perang itu dengan nyata. Mereka banyak ya kalangan, saudara, ini kalau kita ngomong banyak, itu ada kesusahan di dalam bahkan makan saja susah. Maka, saudara, kita jangan terlalu banyak di dalam keadaan yang menghakimi dan tidak mengerti. Waktu orang-orang yang kita pikir, kenapa sih simpenin kantong plastik terus misalnya, saudara, atau simpen inilah apalah, pokoknya rada-rada bahasanya kikrik kayak pelit gitu, saudara, atau apalah ya. Baju udah dari tahun 50-an masih ada sampai hari ini misalnya. Saya enggak tahu lah, udah bolong kali kesekian, saudara. Masih, padahal kalau kita di Bandung, ini kan daerahnya Carmen, saudara.
Itu bisa harga cuma 10% dari harga produksi mungkin kalau storage sale atau apapun, saudara. Dan kita bisa lihat banyak hal lain. Tapi kesusahan hidup, perjuangan mereka, saudara, orang-orang yang dulu berjuang, kalau tidak berjuang tidak makan mungkin, menjadikan pribadi yang tegas, keras dan lain sebagainya. Anak-anak yang dilahirkan di dalam zaman yang nyaman nggak akan pernah sadar ini, saudara. Taunya ngomel aja orang tua, taunya keras aja, taunya kolot saja, kan gitu kan ya. Padahal anak di dalam zaman tahun 80-an lahir, saya maksudnya, saudara, dan lain sebagainya, makin lama zamannya makin enak kan, saudara. Iya, memang kita ada beberapa kali kekisruhan, tapi kan nggak pernah mengalami dikejar-kejar massa. Mungkin ada lah, tapi sedikit sekali lah ya, saudara, yang bagian itu. Enggak, kita mungkin tidak pernah mengalami namanya besok mau makan apa ya. Selalu ada makanan pasti, harga makanan terjangkau, saudara. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa memahami secara utuh penderitaan pergumulan orang-orang tua zaman lalu. Sekarang kita ngomong apa? Orang tuanya toksik, enak betul kalimat ini keluar dari mulut anak-anak muda, saudara. Toksik, lu tahu nggak toksik apa ya kan gitu kan ya, saudara. Tapi kita akan sadar bagian ini. Sehingga apa? Di dalam ini juga ada shift zaman, saudara. Shift zaman itu menghasilkan apa? Keadaan yang makin lama generasi itu mungkin makin enak, jadi makin tidak ada tulang. Kita coba lihat hamba Tuhan kayak Pak Tong. Kenapa bisa jadi Pak Tong seperti Pak Tong saat ini? Banyak elemen, saudara. Pasti juga karena ya tentu adalah pimpinan Tuhan ya. Tapi kalau kita bicara lingkungan, budaya, orang tua yang sudah tidak ada usia 3, saudara. Zaman yang melihat perang, kekisruhan, kejatuhan Soviet lah, apa semualah. Lah kita nggak tahu semua banyak bagian ini, saudara. Dan banyak lain, hal-hal yang lain, saudara. Jadi maksudnya apa? Kita perlu memahami sudut pandang dengan lebih benar dan kita belajar mengasihi dan berempati sama banyak hal yang lain. Sehingga kita cintanya muncul, saudara. Dan inilah bagian yang kita bisa renungkan di dalam relasi interpersonal satu dengan yang lain. Nah sekarang, saudara, kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua. Bagian kedua ini adalah bagian teguran yang Kristus berikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Saya ajak kita lihat, saudara. Ya, pertama di dalam ayat 12 dibilang ya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Ini bukan hanya batu sandungan, ini kata-katanya itu offense. Itu kayak, kamu tahu enggak apa yang kamu lakukan itu sudah melukai orang Farisi. Mereka punya dignity itu hancur. Mereka punya muka itu dipermalukan di depan umum. Kenapa Kristus lakukan itu? Karena dia harus melindungi daripada orang banyak. Kristus itu bukan orang yang people pleaser ya, bukan orang yang demi relasi politis sudahlah kita hargai orang. Enggak, Kristus lakukan, nyatakan apa yang benar. Meskipun itu pil pahit bagi orang Farisi, dia harus ngomong ini. Tapi pada waktu Kristus mengatakan hal yang pahit, saudara, itu pun adalah ekspresi belas kasihan Tuhan supaya orang ini bertobat. Dan di dalam ayat 13, kalimat ini keras sekali, saudara. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Oh ini keras sekali, saudara. Jadi di dalam bagian ini, saudara, kita akan sadar satu hal ya. Pengajaran atau tanaman itu bisa, ini Leon Morris bilang ya, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut ke akar-akarnya. Leon Morris bilang ini tanaman itu refer kepada dua hal, yaitu pengajaran dan atau orang Farisi yang mengajar. Jadi Tuhan akan cabut sampai akarnya semua pengajaran yang tidak benar, semua tradisi yang menyimpang dari firman Tuhan, dan mungkin sekaligus orang yang melakukan pengajaran yang palsu itu akan dicabut sampai akarnya. Saudara, ini rada menakutkan. Sebetulnya bukan rada ya, ini memang menakutkan sekali, saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan menjadi hakim yang adil, dia akan cabut. Saudara sadar enggak? Setiap guru palsu itu akan menanggung akibat yang mereka kerjakan sendiri. Dan hal-hal yang diajarkan itu adalah hal-hal yang tidak diajarkan Alkitab. Saya ambil contoh gini. Jadi hati-hati, saudara. Misalnya gini, sebagai orang yang di dalam Tuhan, kita harus menghargai anugerah Tuhan. Betul kan, saudara? Itu kita bisa terima. Jadi
Dengan begitu kita harus bertanggung jawab dengan segala hal yang kita lakukan. Masih amin, saudara? Terus contoh berikutnya adalah hal yang kita bisa perhatikan, kalimatnya gini, yaitu misal kalau mandi, pakai air secukupnya, jangan kucuran sampai 1 jam di WC, air mahal. Jadi pertanyaannya, kalau gitu orang yang paling rohani adalah orang yang jarang mandi, saudara, kira-kira gitu ya. Karena bertanggung jawab untuk supaya air tidak dipakai. Atau ditaker aja, ini bukan iklan, saudara, kita mandi, ini maksudnya bisa jadi ekstrim gitu. Jadi orang yang rohani adalah mandi 1 hari pakai air segini. Bagaimana, saudara? Atau, saudara, kita membersihkan gigi dengan pasta gigi. Oke, jadi kalau misalnya ambil berapa yang cukup? 2 cm, 1 cm, setengah cm, 1/4 cm, berapa yang cukup, saudara? Nah ini kalau ditarik terus ke seperti itu akan menjadikan orang yang punya pribadi legalistik. Dia akan ribut terus, kamu tidak menghargai anugerah Tuhan. Air mandi, kamu pakai air anget terus. Wah di Bandung dingin, berarti yang lebih rohani adalah mandi jangan pakai air anget, saudara. 1, airnya dikit saja. Lebih rohani lagi adalah mandi pakai kain lap basah, udah cukup, saudara. Untuk apa pakai sabun atau apapun lah, saudara. Udah itu. Saudara sadar enggak, pengajaran seperti ini prinsip awalnya kelihatan bagus enggak? Iya dong, ya kan ya. Kita harus menghargai anugerah yang Tuhan beri, ya kan gitu intinya. Tapi kalau dia sudah tarik terus, akhirnya jadi begini, saudara. Itu akan membuat orang hidup legalistik. Dan dia rasa, kalau kamu mandi pakai air satu galon, kamu ini Kristen enggak sih? Gitu, saudara. Kamu Kristen enggak sih? Kamu tahu enggak itu anugerah Tuhan, ya gitu ya. Terus dia marah. Saudara akan lihat orang legalistik tidak akan pernah punya cinta kasih, enggak akan pernah punya. Tapi kita juga jangan ekstrim. Oh begitu Pak. Jadi yang kebalikannya itu rada binary, saudara. Jadi kalau gitu ya kita kucuran 1 jam, setiap hari mandi di bathtub ya saudara. Air berapa liter, berapa galon itu dibuang terus. Ya enggak begitu, saudara. Tapi kita akan kita menyadari kita ini hidup dalam anugerah Tuhan dengan bijaksana. Dan bukan segala sesuatu dijadikan peraturan baru, tradisi baru. Ini juga yang kita perlu gumulkan di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan. Kalau kita lakukan hal seperti ini terus, saudara, tahu enggak? Kalau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan akan dicabut sampai ke akarnya. Orang-orang seperti ini yang mengajarkan orang untuk hidup legalistik, saudara, Kristus bilang apa? Kalimatnya ini. Ini kalimatnya kelihatan halus di Indonesia, saudara. Ayat 14. Kelihatannya halus. Kalimatnya apa? Biarkanlah mereka. Bukan itu. Di dalam bahasa aslinya itu punya sense apa? Tinggalinlah mereka. Mereka itu orang Farisi, ahli Taurat, yang pakai jubah keagamaan, yang jalannya mungkin orang yang pede, overconfident, jalan tidak pernah begini, saudara. Jalannya, membusungkan dada. Bila perlu pakai sorban ya. Udah pakai garment yang fascinating gitu. Jalannya masa malu-malu enggak, saudara. Mereka punya satu dignity yang palsu. Terus orang yang kalau berwibawa ngomongnya gimana? Enggak kan, saudara? Enggak gitu, saudara. Kira-kira lah ya, saudara. Senyumnya rada-rada awkward sedikit. Dia enggak bisa ekspresikan tulus tuh enggak bisa. Ketawa juga dan lain sebagainya. Saya enggak tahu lah, saudara. Pokoknya rada jengkelin lah itu, saudara. Dia punya wibawa yang dia jaga yang tidak pada tempatnya, saudara. Kenapa? Karena ada citra diri yang lebih penting yang dia mau jaga. Ini adalah hal-hal yang terjadi dengan orang Farisi. Sehingga orang-orang lain datang lihat orang Farisi sebagai junjungan kerohanian, aspek rohani mereka, saudara. Mereka lihat inilah orang yang punya otoritas, inilah orang kalau ngajar menjadikan kami dekat kepada Tuhan. Tapi di dalam bagian firman apa yang Tuhan Yesus bilang? Tinggalinlah mereka, tinggalkan mereka. Karena apa? Mereka bahkan tidak ada di dalam konteks kerajaan sorga. Mereka bukan warga kerajaan sorga. Jadi apa hak mereka untuk mengajarkan kerajaan sorga? Tidak ada, saudara. Orang seperti ini akan dicabut, ditinggalkan. Saudara, kita harus sadar, saudara. Bersekutu dengan orang atau pengajar palsu itu sama saja meracuni kerohanian diri kita pribadi.
Tapi problemnya gimana cara bedain pengajar palsu sama enggak kan saudara ya. Berbagian di dalam pekerjaan para pengajar palsu misalnya ya. Kita pada hari itu hidup di situ ya. Kita junjung-junjunglah orang Farisi dan ahli Taurat. Kita dukung pelayanannya, all in. Kita bukan sedang berbagian di dalam narasi kerajaan sorga. Kita sedang mendukung kerajaan dunia yang bertumbuh. Hati-hati saudara. Tidak semua bentuk mungkin persembahan yang tulus itu pada akhirnya akan mendatangkan berkat. Tidak tentu saudara. Kemana dulu kita nyatakan semua ini. Kalau ini memang pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati. Tapi kalau enggak saudara, ya enggak bisa saudara. Makanya di dalam bagian ini saudara, kita bisa lihat Tuhan Yesus bilang, biarkanlah mereka ini. Mereka adalah orang buta yang menuntun orang buta. Mereka pemimpin rasa diri dekat Tuhan. Tapi sebetulnya tidak, mereka adalah orang buta yang menuntun orang buta lain untuk jatuh ke lubang bareng-bareng. Saudara bayangkan ya, tadi di awal sekali kita sudah bicara mengenai integritas ya. Orang yang pelayanan itu harusnya dia punya integritas dengan keluarga, terjaga dan lain sebagainya. Coba bayangkan yang lebih parah lagi saudara, adalah kalau orang itu seorang hamba Tuhan, tapi apa yang dikatakannya berbeda total dengan apa yang dia hidupi. Di gereja dia mungkin khotbah, dia mungkin apalagi mungkin pelayanan diakonia, mengunjungi orang sakit ke rumah sakit atau kunjungi orang bagaimana saudara. Tapi di dalam hatinya penuh dengan kebencian. Yang dia lakukan adalah ribut terus saudara. Yang dia kerjakan adalah pokoknya dia yang benar. Wah ini kan repot saudara. Ini tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan orang ini pasti Tuhan buang pada waktunya. Itulah adalah hard truth yang harus diterima. Tapi bersyukur juga saudara, dalam tanda kutip, orang yang dihakimi Tuhan itu ada kemungkinan dia bertobat. Ini selalu kita lihat saudara, kalau tidak ada konsekuensi apapun, semua penjahat itu tidak ada ruang untuk dia introspeksi ya. Misalnya seorang pencuri, nyuri tidak pernah ketahuan, dia tidak bergumul ya. Kenapa ya, saya ditanya ada pergumulan nggak Pak? Mungkin dia jawab, saya kenapa ya mencuri dari kecil sampai hari ini tidak pernah ketahuan. Agak aneh saudara. Dia tidak bergumul untuk hal seperti ini saudara. Dia waktu kena baru mulai bertobat. Mungkin itu pun kalau Tuhan kasih anugerah. Nah saya mau ajak kita lihat satu gambar yang indah sekali saudara. Peter Bruegel the Elder. Ini melukis gambar yang tadi. Ya, blind man leading the blind man. Mungkin boleh ditampilkan. Apakah sudah? Saudara, lihat bagian ini ya. Ini dilukis tahun 1568 oleh Peter Bruegel the Elder. Salah satu lukisan mengenai Matius 15 yang paling indah kalau kita saksikan saudara ya. Pertama ya, ini bukan lagi review lukisan saudara, tapi kita coba lihat ya message yang dia mau kasih. Di dalam bagian ini dibagi tiga. Bagi tiga ya, gambar ini kotak dibagi tiga. Dia bagi diagonal gini saudara. Waktu dia bagi diagonal, orang-orang yang buta itu ada 6 orang saudara. Di bagian tengah, diagonal ke bawah saudara, menggambarkan movement. Dia mencoba menggambarkan movement kejatuhan orang ke dalam lubang. Kita lagi lihat ini lagi di dalam proses jatuh saudara. Orang yang paling depan, bukan yang sudah jatuh, itu dia lagi dalam proses jatuh. Udah kehilangan dia punya keseimbangan. Dia kehilangan pijakan saudara. Ini adalah gambaran brilian daripada Peter Bruegel ya. Dia gambarkan itu. Jadi dalam movement yang jatuh. Saudara kalau lihat sekilas, saudara lihat rasanya ini adalah golongan pengemis atau bagaimana saudara? Sekilas ya. Rasanya ya orang buta pengemis lah kira-kira gitu. Itu kita lihat dari jubahnya yang di tengah. Itu eye-catching sekali saudara. Kita lihat pakainya kayaknya dirty. Tapi kalau mungkin boleh dibesarkan sedikit enggak? Nah, digeser terus perlahan-lahan ke atas. Terus, nah orang yang pakai topi hijau itu coba dibesarkan lagi. Nah, besarkan lagi sedikit. Saudara lihat sesuatu hal yang rada nyentrik ya. Ada kalung salib di situ. Bajunya bagus sekali. Coba diturunkan sedikit. Kita lihat bajunya. Nah, bajunya rapi yang di dalam itu. Baik yang baju merah atau baju hijau muda itu rapi. Dia bawa kantong-kantong dan lain sebagainya. Jadi kita lihat saudara, mereka ini digambarkan sebetulnya adalah pemimpin-pemimpin yang buta. Itu brilian sekali ya saudara. Satu kali lihat rasa kayak pengemis.
Tapi kalau lihat lebih detail lagi, oh enggak, ini kemungkinan bukan pengemis kok. Nah itu satu. Lalu yang kedua, saudara, ini mungkin nggak perlu terlalu detail ya. Peter Bruegel menggambarkan kepala orang-orang ini dongok ke atas, saudara. Dongok ke atas, seolah-olah menggunakan penciumannya untuk berjalan. Ini adalah digambarkan kejatuhan mereka. Mereka enggak benar-benar pakai tongkat, saudara. Mereka enggak benar-benar pakai tongkat. Coba lihat lagi, dikecilkan supaya kita dapat utuh. Mereka enggak benar-benar pakai tongkat. Coba lihat, saudara. Tongkatnya mana? Orang kalau buta, misalnya ya, kalau saudara enggak bisa lihat, saudara lakukan apa? Pegang teman boleh lah. Tapi saudara pakai tongkatnya untuk jalan kan. Itulah yang kita lihat di jalan-jalan di Bandung. Meskipun rada mungkin enggak dipakai, saudara. Ada indikasi untuk orang-orang yang nggak bisa lihat untuk jalan, saudara. Kita akan lihat itu fungsinya adalah untuk mereka jalan, tapi ini nggak dipakai, saudara. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Ini mungkin nggak perlu di zoom, tapi Peter Bruegel menggambarkan orang yang pakai baju biru itu matanya buta kemungkinan karena dicongkel. Hukuman pada waktu itu, saudara. Jadi mata yang buta karena dicongkel. Yang kedua, mungkin buta karena katarak. Yang ketiga mungkin buta karena infeksi. Dan yang keempat, saudara, di yang baju biru dongker itu kemungkinan matanya sensitif dengan cahaya jadi ditutup. Yang kelima mungkin ada penyakit lain. Jadi Peter Bruegel lagi gambar apa? Mungkin dokter mata bisa lebih clear, saudara ya. Saya cuma tahu sedikit lah, saudara ya. Peter Bruegel lagi gambarkan kebutaan di dalam berbagai aspek. Jadi butanya buta berbagai aspek saling tuntun untuk masuk ke lubang semua. Untuk mengalami penghakiman semua. Inilah orang buta yang menuntun orang buta. Kristus bilang tinggalin mereka. Ini adalah hamba-hamba Tuhan, ini adalah orang-orang religious figures, ini adalah orang-orang yang dihormati di masyarakat, tapi yang tidak berakar dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Bukan hanya biarkan, tinggalkan. Kenapa? Karena orang hari itu lihat kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kristus bilang tinggalin mereka. Mereka bukan orang yang menuntun engkau ke dalam kerajaan sorga. Ikut, jatuh, saudara. Dan belakangnya ya, coba lihat ya. Ini adalah gambar gereja, saudara. Ini mungkin banyak ahli yang menafsirkan ini mungkin adalah kritik kepada gereja. Atau ada yang bilang gambaran yang indah itu adalah maksudnya yang sejati atau adalah gereja, sementara mereka jalan ke tempat lain atau bagaimana. Religious figure tidak berjalan kepada gereja tapi berjalan ke lubang. Ini adalah gambaran kalau kita bisa lihat, gambar dari Peter Bruegel. Indah luar biasa, saudara. Balik lagi, saudara. Maksudnya ya, satu sisi kita bisa lihat pelukis-pelukis ini waktu ngelukis dia nggak ngelukis sembarangan. Biar, ya memang ada juga lah aliran yang oke lah, saudara. Poloh atau siapa. Tapi kita lihat gambar ini dia lukis dengan satu riset dan mendalam sekali, saudara. Ini adalah gambar bagaimana kita mungkin boleh diturunkan lagi gambarnya. Kita boleh merenungkan, saudara. Ini adalah realita parable atau gambaran, saudara. Bagaimana orang buta menuntun orang buta. Pertanyaan paling sederhana, saudara. Ini juga di dalam konteks akhir tahun. Kita jalan kemana? Kita jalan kemana, saudara? Kita berjalan menggenapkan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Kalau iya, parameternya apa? Mengasihi satu sama lain. Kalau iya, kita memperhatikan orang yang terdekat dengan kita. Kalau iya, saudara, kita akan bertumbuh dalam kelimpahan. Orang yang banyak cinta kasih, dia banyak sukacita. Kalau orang yang kita jumpai, pemimpin agama lah atau siapapun lah ya, kelihatan muka manyun terus sepanjang tahun, saudara. Kita mungkin harus injili dia kembali. Sukacitalah, saudara, sukacita senantiasa dalam Tuhan. Terus kita ngomong lagi, sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Nah, ini kan kutip Paulus, saudara, Filipi 4, saudara. Itu mungkin yang kita harus lakukan. Ada apa dengan hidupmu? Kenapa? Hidup kita tahu hidup memang sudah banyak pergumulan lah. Nggak usah dibilang lagi, ya saudara. Tapi kenapa ada keadaan yang gagal sukacita, isinya hate terus, benci terus, hateful terus, rasa diri korban terus, rasa orang lain toksik terus. What's wrong with your life? Ya kan gitu, saudara. Ada apa dengan masalah hidupmu? Coba lihat dulu esensi pelayanan sukacita yang mengalir daripada Tuhan karena mengasihi satu sama lain. Saya percaya kalau kita kerjakan ini dengan baik, saudara, bangun relasi yang indah dengan keluarga, relasi yang indah dengan jemaat Tuhan, kita akan menikmati sukacita ini berkelimpahan, saudara. Kita tidak dibohongi dengan narasi yang palsu.
Terakhir sore, ini kalimat Tuhan Yesus sudah jelas sore, Petrus masih tanya lagi. Tuhan Yesus juga bingung, dalam tanda kutip bingungin sore. Kamu masih nggak tahu juga maksud semua ini? Ya itu sore kalimatnya. Dan Kristus meskipun begitu juga tetap jelaskan lagi. Ini adalah great teacher. Murid bagaimanapun nggak tahu ditanya jawab juga sore. Kristus bilang, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, dibuang di jamban, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati-hati saudara, mulut yang keluar, kalimat yang keluar dari mulut, itu merefleksikan dalamnya seseorang. Hati-hati. Kita perlu gumulkan ya, apa yang keluar itu adalah hal yang sedap didengar. Hal yang membangun orang, hal yang membawa orang kepada kebenaran, hal yang boleh membuat orang bersuka cita, orang makin mengerti firman. Ini perkataan yang seharusnya keluar dari mulut seseorang yang di dalam Tuhan. Saya mau ajak kita bagian terakhir, saudara, lihat di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga. Ini panjang sore, tapi saya ajak kita lihat bagian yang belakang saja. Dari pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu sedang bicara mengenai kapal ya. Terus bicara mengenai bagaimana api seperti itu, kapal yang besar dikendalikan kemudi yang kecil, api yang kecil bisa membakar hutan yang besar dan lain sebagainya. Nah sekarang saya ajak kita lihat di dalam ayat 6. Lidah pun adalah api, pasal 3 ayat 6 ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjelar, binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, ini menurut saya sudah sangat clear ya, sangat jelas untuk kita boleh sekali lagi di dalam momen ini kita coba renungkan ya. Perkataan yang keluar dari mulut kita ini at the end bagaimana saudara? 100% dari 100%, 90% gosip, nah ini repot sore, atau 90% keluhan hidup. Saya nggak tahu lah yang mana sore, 90% ribut terus. Apa yang keluar dari mulut ini? Itu merefleksikan hati kita. Kalau dokter lihat pasien demam, dia tahu ada infeksi tertentu. Kalau kita lihat yang keluar dari mulut, kita tahu ini adalah sumbernya air mata air asin, atau mata air pahit, atau air tawar, air manis, atau apa suruh. Inilah yang kita coba gumulkan ya. Saya harap perenungan kita pada pagi ini boleh menjadi perenungan juga sekaligus di akhir tahun. Kita mungkin boleh saja melakukan banyak hal, pelayanan ini itu, tapi pada akhirnya esensi keberadaan kita sebagai seorang di hadapan Tuhan. Pertanyaan sederhana, bertumbuh enggak? Bertumbuh enggak? Makin cinta Tuhan enggak? Makin cinta kekudusan hidup enggak? Makin mengasihi satu sama lain enggak? Kalau iya puji Tuhan, kalau enggak ya itu PR kita sore untuk kita bertobat, kita boleh kembali kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang Tuhan berkati dan kita memberkati orang lain juga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami ucapkan mengalir dari hati kami yang ditebus oleh Kristus. Kalimat yang jujur, kalimat yang berintegritas, kalimat yang menyatakan satu kesucian hidup,
kalimat yang meninggikan Tuhan, kalimat yang mengasihi Tuhan dan umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus yang topang kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan pelayanan yang kami kerjakan itu sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Bukan pelayanan yang palsu, bukan pelayanan karena pelarian, bukan karena kami melayani untuk diri, self image dan lain sebagainya, tapi biarlah kami sungguh-sungguh melayani karena kami makin cinta Tuhan. Kami berdoa Tuhan murnikan, Tuhan tolong kami, karena kami tahu kami begitu lemah. Dan kami bersyukur karena kami boleh tinggal sebagai umat Tuhan bersekutu, saling menguatkan, saling menumbuhkan, saling mendoakan pula. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang boleh terus jaga. Dan biarlah apa yang kami sudah kerjakan, ini yang Tuhan boleh sempurnakan. Tuhan juga tilik hati kami, untuk kami boleh terus senantiasa di dalam hari-hari kami, kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak terkatakan, dalam duka cita yang kami alami. Kami berdoa Tuhan kiranya terus topang kami. Hati kami yang retak dan kecewa, Tuhan juga kiranya pulihkan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.